Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Leoni, Dewanti, Dea, Rili, Ririn, dan Yolanda akan menjelaskan cara menghitung metode AHP. Singkatnya, AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah metode pengambilan keputusan yang kompleks untuk memecahkan masalah dengan mengorganisir kriteria dan alternatif dalam struktur hierarki, lalu memberikan nilai subjektif pada setiap elemen untuk menentukan prioritas dan solusi terbaik. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparannya. Tabel 1, metode perbandingan kriteria. Rangkaian pertama adalah menentukan faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih HP. Dalam kasus ini, kami menggunakan 3 kriteria, yaitu harga, spesifikasi, kamera. Rangkaian kedua, kami menentukan dan memberikan nilai pada kriteria masing-masing untuk menentukan tingkat kepentingannya. Pemberian nilai ini dilakukan di antara skala 1 hingga 9 sesuai kepentingannya. Untuk sel diagonal, yaitu harga dan harga, spesifikasi dan spesifikasi, dan kamera, nilainya selalu 1 karena sama pentingnya. Lalu selanjutnya, menentukan nilai di bawahnya. Spesifikasi dibanding harga, kami beri nilai 3 karena spesifikasi cukup lebih penting daripada harga. Kamera dibanding harga, kami beri nilai 5 karena kamera cukup penting daripada harga. Lalu kamera dibanding spesifikasi, kami beri nilai 3 karena kamera sedikit lebih penting daripada spesifikasi. Setelah itu, kita menentukan nilai yang di atasnya. Untuk nilai spesifikasi didapat dari pembagian antara nilai 1 dengan spesifikasi. Caranya ketik tanda sama dengan lalu klik nomor 1, ini lalu ketik tanda miring, dan ketik kolom 3, ini lalu ketik enter, maka juga hasilnya 0,33. Begitu juga dengan nilai kamera, didapat dari pembagian antara nilai 1 dengan kamera di kolom harga, yaitu 1,5, maka hasilnya 0,2. Untuk nilai kamera di baris kedua ini sama seperti sebelumnya, didapat dari pembagian antara nilai 1 dengan kamera di kolom spesifikasi, yaitu 1,3, maka hasilnya 0,33. Untuk setiap kita memasukkan harga yang ada pernya, tentunya di depannya memakai sama dengan. Jadi misalnya sama dengan 1/5 sama dengan 1/3. Dan untuk mendapatkan total setiap kolom, kita harus menjumlahkan semua nilai dalam masing-masing kolom dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Di sini ketik sama dengan sum dan buka kurung dan kita tarik dari sini ke sini, lalu klik enter. Lakukan hingga semua angka sudah dijumlahkan. Didapatlah total angka harga adalah 9, spesifikasi 4,33 dan kamera 1,533. Tabel kedua yaitu matriks nilai kriteria. Setelah membuat matriks perbandingan sampai mendapatkan total, langkah selanjutnya menentukan matriks nilai kriteria, dengan kata lain menormalisasi tabel. Hal ini dilakukan dengan membagi setiap nilai dalam tabel dengan total kolomnya. Yang pertama, untuk kolom harga didapat dari nilai harga dibagi dengan nilai total. Begitu juga sampai baris bawah. Yang kedua, untuk kolom spesifikasi didapat dari nilai spesifikasi dibagi dengan nilai total. Begitu juga sampai baris bawah. Yang ketiga, untuk kolom kamera didapat dari nilai kamera dibagi dengan nilai total.
begitu juga sampai baris bawah. Yang keempat, setelah itu kita harus menentukan nilai yang ada di kolom jumlah. Nilai ini didapat dari menjumlahkan seluruh nilai dari harga, spesifikasi, dan kamera secara horizontal. Begitu juga dengan nilai baris di bawah. Untuk total didapat dari menjumlahkan semua nilai di kolom jumlah ini dengan menggunakan rumus sama dengan sum, sehingga menghasilkan nilai 3. Yang kelima, ketika sudah mendapatkan nilai jumlah, maka selanjutnya adalah menentukan nilai yang ada di kolom prioritas. Kolom prioritas menunjukkan bobot masing-masing kriteria setelah proses normalisasi dilakukan. Caranya dengan membagi nilai baris dengan total kolom jumlah. Baris pertama sama dengan E16 garis miring E19. Baris kedua sama dengan E17 garis miring E19. Baris ketiga sama dengan E18 garis miring E19. Lalu jangan lupa menjumlahkan seluruhnya dengan menggunakan rumus sama dengan sum, sehingga total nilai di kolom prioritas yaitu 1. Yang keenam, kita menentukan nilai di kolom eigenvalue. Eigenvalue digunakan untuk mengecek konsistensi perbandingan kriteria dan memastikan bahwa bobot prioritas yang kita hitung sudah benar. Rumusnya adalah nilai prioritas dijadikan dengan total di tabel metode perbandingan kriteria. Baris pertama sama dengan F16 dikali B12. Baris kedua sama dengan F17 dikali C12. Lalu baris ketiga sama dengan F18 dikali D12. Dan jangan lupa menjumlahkan seluruhnya dengan menggunakan rumus sama dengan sum, sehingga total nilai di kolom eigenvalue yaitu 3,055. Selanjutnya, untuk mendapat total dari kolom harga, spesifikasi, dan kamera, kita harus menjumlahkan semua nilai dalam masing-masing kolom dengan menggunakan rumus sama dengan sum, sehingga masing-masing kolom mendapatkan nilai 1. Selanjutnya yaitu tabel ketiga, CI, RI, dan CR. Di sini kita perlu menghitung konsistensi indeks atau CI, random index atau RI, dan juga konsistensi rasio atau CR, untuk memastikan bahwa perbandingan yang kita buat konsisten. Jika nilai CR kurang dari sama dengan 0,1 atau 10%, maka matriks dapat diterima. CI digunakan untuk mengukur seberapa konsisten penilaian dalam matriks perbandingan. Rumusnya, total eigenvalue dikurang N per N-1. N di sini adalah banyaknya kriteria, sama dengan G-15 dikurang 3 per 3-1. Maka hasilnya 0,02768. Berikutnya yaitu RI, Random Index, adalah nilai acuan berdasarkan jumlah kriteria atau N yang sudah ditentukan, yaitu 0,52. Berikutnya yaitu CR,
digunakan untuk menilai apakah matriks sudah cukup konsisten. Rumusnya adalah CI dibagi RI, sehingga hasil CR adalah 0,05323. Dan yang terakhir, kita harus menentukan apakah ini konsisten atau tidak. Caranya dengan menggunakan rumusnya, sama dengan if CR kurang sama dengan 0,1,2 dalam kurung konsisten, titik 2 tidak konsisten. Jika nilai CR kurang dari atau sama dengan 0,1, maka tampilannya akan konsisten. Jika tidak, tampilannya akan tidak konsisten. Setelah menyelesaikan perhitungan di atas, sekarang kita bisa membuat tabel baru untuk memasukkan nilai dari prioritas seperti yang ada pada layar. Untuk angka dari nilai prioritas kriteria ini, didapat dari nilai yang ada pada kolom prioritas dengan cara dibulatkan. Nilai yang dimasukkan pada tabel prioritas adalah 3 angka di belakang koma. Jadi, untuk nilai prioritas harga dimasukkan 0,107, untuk nilai prioritas spesifikasi dimasukkan 0,260, dan terakhir di nilai prioritas kamera itu dimasukkan 0,633. Lalu, untuk bagian nilai prioritas harga, spesifikasi, dan kamera itu dikosongkan dulu dan lanjut untuk menghitung sesuai banyaknya kriteria yang akan digunakan nanti. Nah, sekarang perhitungannya akan menjadi lebih sederhana karena kita bisa langsung menyalin dari sheet 1 ini, lalu di-copy pada sheet baru dan diberi nama harga. Langkah selanjutnya kita hapus dulu kolom yang ini karena di sini kita tidak akan memerlukannya. Lalu dari sheet harga kita salin lagi dan kita beri nama sheet spesifikasi. Setelah itu, sheet spesifikasi ini salin lagi dan kita beri nama kamera. Jadi totalnya kita akan menambahkan 3 sheet baru. Apabila sudah selesai semua, kita tinggal mengganti nama dan angka. Misalnya, di sheet harga itu kita buat di bawah 5 juta, 2-4 juta, dan di atas 5 juta. Nah, ini kita ganti-ganti namanya dulu sebentar. Sedangkan untuk nama dan kriteria ini bebas ya teman-teman, jadi disesuaikan dengan keinginan teman-teman saja. Selanjutnya, kita ganti angka yang ada di atas ini dan di sini. Ini yang diganti sesuai dengan angka yang kita mau. Nah, saat angkanya sudah diganti-ganti, itu perhitungannya akan langsung terganti semua ya teman-teman, karena tadi sudah kita masukkan menggunakan rumus. Untuk angka tadi bebas, asalkan nanti nilai CR-nya itu konsisten. Begitupun dengan sheet-sheet selanjutnya. Caranya itu sama ya teman-teman. Jadi untuk di sheet harga, spesifikasi, dan kamera itu caranya sama. Dan jangan lupa untuk mengisi tabel nilai prioritas yang ada di bawah, ini menyesuaikan dengan perhitungan yang ada di atas. Tabel alternatif dan hasil akhir itu digunakan untuk menentukan pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang telah dinilai sebelumnya. Oke, kita salin dahulu tabel nilai prioritas dari masing-masing sheet harga, spesifikasi, dan kamera itu ke sheet utama. Lalu, kita buat tabel seperti yang ada di layar ini ya. Tabel alternatif ini berisikan alternatif pilihan yang akan dibandingkan berdasarkan kriteria utama. Dalam hal ini, kami mempunyai 3 alternatif HP, yaitu HP Samsung, HP Vivo, dan HP Oppo. Untuk harga ada 3 alternatif, yaitu 5 juta, 3,5 juta, dan 4 juta. Untuk spesifikasi ada 3 alternatif, yaitu 12/256 GB, 8/128 GB, dan 4/64 GB. Dan yang terakhir yaitu kamera. Ada 3 alternatif, yaitu 48 MP, 64 MP, dan 12 MP. Untuk tabel hasil akhir itu digunakan untuk menghitung nilai total dari masing-masing alternatif berdasarkan bobot kriteria. Rumusnya yaitu bobot kriteria dikali masing-masing nilai kriteria. Untuk harga sama dengan
B24 dikali E26 atau 0,106 dikali 0,648. Karena alternatif harga HP Samsung seharga 6 juta, maka ini masuk di kriteria harga di atas 5 juta. Maka untuk hasilnya sama dengan 0,068688. Begitu juga untuk harga lainnya. Lalu untuk spesifikasi sama dengan B25 dikali H25 karena alternatif spesifikasi HP Samsung yaitu 12/256 GB yang dimana ini masuk di kriteria spesifikasi di atas 10 GB. Maka hasilnya sama dengan 0,0715. Begitu juga untuk spesifikasi lainnya. Lalu untuk kamera sama dengan B26 dikali K26. Karena alternatif kamera Samsung 48 MP, maka masuk di kriteria 32 sampai 50 MP. Maka hasilnya sama dengan 0,4735. Begitu juga untuk kamera lainnya. Setelah semua nilai di masing-masing kolom kriteria terisi, selanjutnya kita menjumlahkan harga, spesifikasi, dan kamera secara horizontal dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Begitu juga untuk jumlah di baris bawah. Setelah semuanya terjumlahkan, langkah terakhir yaitu perankingan. Untuk menentukan ranking, kita bisa menggunakan rumus seperti yang ada di layar ini. Copy rumus ke bawah untuk HP Vivo dan HP Oppo. Dan hasilnya menunjukkan bahwa HP Samsung berada di nomor 1, HP Vivo berada di nomor 2, dan HP Oppo berada di nomor 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa HP Samsung mendapatkan skor tertinggi dan menjadi pilihan yang terbaik. Nah, teman-teman, itulah penjelasan kami tentang menghitung kriteria dengan metode AHP. Terima kasih telah menonton dan semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.